Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bersama Yolo Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas sebuah film yang tergolong lawas. Namun, film ini cukup membuat bulu kuduk kita berdiri. Film ini diadaptasi dari kisah-kisah yang pernah dialami oleh orang-orang di sekitaran tempat tersebut. Terowongan Casablanca. Ya, sebuah terowongan yang ada di daerah Jakarta ini digadang-gadang merupakan sebuah terowongan angker yang banyak memakan korban. Karena diyakini banyak setan yang bersemayam di dalam terowongan tersebut. Oke geng, yang baru aja gabung, jangan lupa ya, matikan tombol merah di bawah. Pastikan kalian tekan like, serta share dan komen di bawah. Mari kita langsung ke ceritanya. Silahkan pasang posisi tersantuy kalian, dan yuk get digas. Di awal film, kita diperlihatkan kepada sebuah pasangan romantis, yaitu Reva dan Astari. Di sini Reva mengajak Astari pergi ke party kelulusan Reva yang tinggal sebentar lagi. Scene beralih ke dalam sebuah pesta, yang di sana, weleh-weleh, banyak banget cewek-cewek yang mempesona. Tapi jangan salah, terlihat juga seekor kuntilanak yang ternyata juga menghadiri pesta tersebut. Pestanya cukup meriah, ada yang sedang mentil, ada yang grepe-grepe, ada juga yang indehoy. Reva terlihat sedang merayu Astari untuk mengajak indehoy. Mula-mula Astari menolak, tapi pada akhirnya Astari ngangkang juga. Beberapa bulan setelah pesta tersebut, ternyata Astari positif bunting. Waduh, Astari bingung mau ngapain. Karena sekarang Reva mulai menjauh dari Astari. Di suatu malam, Astari mendapat kabar dari temannya yang bertemu dengan Reva di sebuah bar. Astari pun langsung OTW nyamperin Reva. Tiba di sebuah terowongan, taksi yang mereka tumpangi mengklakson. Sontak mereka berdua bertanya, "Kenapa mesti klakson?" Bapak sopir bercerita bahwa jika tidak klakson, bakal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam terowongan tersebut. Sesampainya di bar, Reva terkejut melihat kedatangan Tari. Tari sangat marah dan memaki-maki Reva. Reva segera ngajak Tari keluar dan mengajak ngobrol. Sembari ngobrol, Reva nawarin sebotol alkohol kepada Tari. Tetapi, terdapat niat busuk di balik sebotol alkohol tersebut. Setelah Tari mabuk, Reva memanggil teman-temannya dan membawa Tari pergi ke seorang dukun aborsi. Dan di sana, Astari meninggal. Scene beralih ke rumah orang tua Astari. Ibu Astari melihat kedatangan Astari dengan menggendong bayi yang masih merah. Ibunya pun mengajak Tari masuk ke dalam. Namun, tiba-tiba Tari menghilang gitu aja. Beralih kepada Reva. Beberapa kali dia mengalami mimpi buruk tentang Tari. Itu semua membuat Reva jadi nggak tenang. Tiba-tiba bel apartemennya berbunyi. Saat dilihat, nggak ada siapa-siapa di luar. Kemudian Reva melihat bercak darah dan mengarah ke toilet. Saat dilihat, di toilet nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba muncul belatung yang sangat banyak di kaki Reva. Bel berbunyi lagi kali kedua. Tapi yang ini bukan setan, melainkan Agnes yang datang. Reva pun sekarang sedikit lebih tenang. Scene beralih ke rumah Noldi. Saat sedang santuy, tiba-tiba Tina mendapat SMS dari Timbu yang mengatakan mobilnya dijarah maling. Tina dan Noldi pun segera ngecek keluar dan meninggalkan Gun sendirian di atas kolam renang. Tiba-tiba Gun mendapat gangguan dari hantu Astari yang membuatnya terjatuh ke kolam dan meninggal. Sesampainya di depan rumah, Tina dan Noldi hanya dikerjai Timbu. Tanpa mereka sadari, kawannya mampus tenggelam. Noldi kembali masuk ke dalam, sementara
Tina berpamit pulang. Noldi menemukan Gun sudah tak bernyawa. Dia berusaha menolong dan membawa Gun pergi ke rumah sakit. Namun, Noldi malah dikagetkan oleh Mbak Kunti, yang akhirnya membuatnya terjatuh dan kepalanya kejedot tembok. Timbo dan Tina menemukan mereka berdua sudah dengan kondisi mengenaskan. Keesokan harinya, setelah pemakaman Gun, Timbo ngotot ngajak Reva dan yang lain ngelakuin ritual untuk berdamai dengan kuntilanak tersebut, agar mereka terlepas dari gangguan kuntilanak. Namun Reva menolak mentah-mentah usul dari Timbo, dan sama sekali nggak percaya dengan omongan Timbo. Tak berselang lama setelah kematian Gun, Noldi pun juga ikut menyusul meninggal, dihabisi oleh hantu Astari. Di suatu saat, Timbo mengumpulkan semua teman-temannya, termasuk Reva. Di sini Timbo ngasih tahu ke mereka, ada suara misterius terdengar di album rekaman mereka. Di sini, Reva kembali teringat sama perbuatan kejinya yang tanpa ampun membunuh Astari di tengah hutan. Namun Reva berusaha menyangkal asumsi Timbo dan mematikan rekaman musik tersebut. Di suatu malam, Agnes yang sedang rebahan mendengar suara dari luar kamar. Agnes pun melihat keluar. Agnes melihat Reva pergi keluar apartemen dan membuang sesuatu di tong sampah. Agnes melihat ke dalam tong sampah tersebut. Betapa terkejutnya dia saat melihat isi tong tersebut adalah janin yang masih merah dan dalam kondisi sudah meninggal. Agnes pun ketakutan dan pergi dari tempat tersebut. Di jalan, Agnes bertemu dengan Reva. Namun anehnya, ternyata Reva sejak dari sore nggak ada di apartemen. So, tadi yang Agnes lihat bukanlah Reva. Karena sudah kesel dengan gangguan-gangguan kuntilanak ini, mereka sepakat dengan Timbo dan bersiap melakukan ritual perdamaian dengan kuntilanak. Mereka pun memasang perlengkapan ritual dengan memakai ceker ayam untuk dijadikan sajian kepada kuntilanak-kuntilanak tersebut. Malam harinya, mereka pun memulai ritual tersebut. Di tengah-tengah ritual, Reva menghentikan Timbo dan berusaha menggagalkan Timbo agar hantu Astari nggak muncul. Namun upayanya sudah diketahui oleh Agnes, karena Agnes sudah diberitahu duluan oleh Onal mengenai Reva yang membawa Astari ke dukun aborsi beberapa waktu lalu. Agnes pun pergi gitu aja, disusul oleh Reva. Sementara Timbo dan yang lain kedatangan tamu yang tak terduga. Seluruh kuntilanak kompleks sekitar berkumpul di sana. Mereka semua mendadak gagap dan tumbang satu persatu. Reva yang mengejar Agnes pun juga mendapat gangguan dari hantu Astari. Tanpa sepengetahuan Reva, Agnes pergi ke rumah sahabat Astari dan menanyakan alamat rumah Astari. Ternyata sahabatnya ini sudah mengetahui kematian Astari, dan hantu Astari bersemayam di rumah tersebut. Saat di toilet, Agnes mendapat gangguan dari hantu Astari. Agnes yang ketakutan segera keluar. Setelah mendapat alamat rumah Astari, Agnes segera pergi dari rumah tersebut. Agnes menghubungi Reva dan mengajak Reva pergi ke rumah Astari untuk meminta maaf. Setelah menutup telepon, kini giliran Reva yang mendapat jatah jump scare dari hantu Astari, sampai-sampai membuatnya gendeng. Melihat Reva yang sudah gendeng, Agnes pun kasihan dan mengajak Reva pergi ke rumah Astari. Sesampainya di sana, Ibu Astari mempersilahkan masuk. Namun beberapa keanehan terlihat di sini. Tiba-tiba saja Agnes mengajak Reva mantap-mantap di kamar Astari. Gak tahu diri bener ini setan. Faktanya, itu bukan Agnes. Rumah yang mereka masuki tiba-tiba menjadi sangat kotor dan terbengkalai. Agnes menemukan Reva sedang dalam posisi mantap-mantap, tapi dengan batu, hingga kunamnya berdarah-darah. Agnes pun memanggil ambulans. Agnes baru menyadari itu rumah kosong saat mereka sudah masuk ke dalam dan mendapat info dari warga bahwa Ibu Astari mati bunuh diri setelah mengetahui bahwa Astari meninggal dan hantu Astari bergentayangan di rumah tersebut.
Agnes pun menelpon bapaknya si Reva. Bapaknya Reva pun memanggilkan geng dukunnya untuk menjinakkan kuntilanak Astari. Singkatnya, geng dukun tersebut berhasil menjinakkan Astari dengan cara memasang paku kuntilanak ke kepala Astari, lalu membawa setan jinak tersebut kepada Reva yang sekarang berada di dalam rumah sakit jiwa. Saat hendak berpamit balik ke Australia, Agnes melihat hantu Astari bersama Reva. Karena ketakutan, Agnes segera pergi. Reva masih menganggap Astari ini masih hidup. Saat ngelus-ngelus kepala Astari, tololnya Reva malah nyabut paku tersebut dari kepala Astari. Dan seketika, berubahlah Astari menjadi kuntilanak merah dan menancapkan paku tersebut ke leher Reva, hingga Reva pun mokat. Film pun selesai. Tempat ini masih menjadi perbincangan yang hangat. Kabar-kabarnya, tempat tersebut telah memakan banyak korban, karena diyakini memang tempat tersebut adalah kawasan padat setan. Oke geng, jangan lupa tinggalin jejak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.